Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke segmen trending topik. Ada apa saja informasi yang masih menjadi perbincangan netizen di media sosial ya, Jessica? Betul sekali, Gemma. Kita akan melihat ya dua trending topik yang banyak dibicarakan di media sosial. Yang pertama terkait dengan meme Presiden Prabowo dan juga Presiden Jokowi yang pencariannya mencapai 4.000 pencarian. Ini cukup ramai ya, banyak dicari oleh masyarakat. Dan kemudian juga mengenai Hari Raya Waisak pada hari ini. Selamat Hari Raya Waisak bagi yang merayakan ya. Bagi para pemirsa Metro TV, kita akan membahas mengenai pemusatan yang ada di Candi Borobudur nanti malam ya. Kira-kira seperti apa eventnya dan selengkapnya dalam segmen trending topik untuk Anda. Berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Keluarga mahasiswa ITB bersolidaritas untuk keluarga kami yang ditahan. Dalam Newsline trending topik yang pertama, kita akan membahas terkait dengan meme Presiden Prabowo dan juga Jokowi yang pencariannya mencapai 4.000 pencarian, yang mana Bareskrim Polri akhirnya menangguhkan penahanan mahasiswi ITB yang inisialnya SSS yang menjadi tersangka kasus membuat dan juga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi. Nah, jadi pemirsa, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan penangguhan penahanan dilakukan berdasarkan permohonan dari tersangka, orang tua, kuasa hukum, serta kampus ITB. Kita lihat ya, ini beberapa berita terkait dengan mahasiswi ITB yang mengunggah meme terkait dengan presiden, yang mana pemirsa sebelumnya penangkapan mahasiswi yang membuat meme ini menuai polemik di masyarakat dan sejumlah pihak berpendapat kalau mahasiswi ITB tersebut sebaiknya dibina, bukan dipidana. Makanya sampai akhirnya ada penangguhan, ada surat dari DPR ya ke Bareskrim Polri, akhirnya ditangguhkan, dan mahasiswi seni rupa ITB berinisial SSS ini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri buntut diduga membuat dan mengunggah meme wajah Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Nah, mahasiswi ini pemirsa dijerat pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman paling lamanya 12 tahun penjara. Dan setelah itu ini juga mendapatkan respon dari berbagai pihak. Ini salah satunya dari pihak istana ya pemirsa. Karena pihak istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ini lewat Hasan Nasbi sempat mengusulkan supaya mahasiswi tersebut sebaiknya dibina saja. Ini untuk diberikan pemahaman. Dan dari istana juga memastikan tak ada laporan yang diajukan oleh Presiden Prabowo ataupun pihak lainnya kepada kepolisian. Ya, kita akan dengarkan ya bagaimana respons dari Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Presiden berikut ini. Ya, mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi. Nah pemirsa, kalau dari pihak kampus ITB-nya sendiri telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak pasca penangkapan mahasiswinya. Jadi pemirsa, orang tua SSS ini juga sudah datang ke ITB dan juga menyatakan permintaan maafnya. Dan ITB juga sependapat dengan saran Hasan Nasbi supaya mahasiswinya ini dibina, bukan dipidana. Kita simak bersama pernyataan dari Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB, Andrianto Rikrik Kusmara. Sendiri sebetulnya sudah melakukan koordinasi tentu saja dengan berbagai pihak ya untuk kemudian mencari keterangan, kemudian membuat suasana menjadi sejuk, dan kemudian juga mencari kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian berdialog tentang situasi ini. Nah, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua, kemudian juga ada Ikatan Orang Tua Mahasiswa di ITB itu, kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat,
Dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Ya, sementara mahasiswa masih berada di Bareskrim, namun demikian kami dengan berbagai pihak sedang melakukan komunikasi ya agar mencari jalan yang terbaik. Saya kira saya juga mendukung, ITB sangat mendukung pernyataan Pak Hasan Hasbi terkait dengan mahasiswa ini, dan ITB tentu saya sangat mengharapkan agar mahasiswi kami ini dapat dibina dengan baik oleh pihak ITB. Di kita ada komisi akademik yang akan melihat lebih detail lagi, karena memang kalau kita lihat ya di media sosial ini kan sangat sangat sekali apa namanya seliweran informasi yang sangat-sangat sulit untuk dideteksi ya. Oleh sebab itu kami akan menyerahkan nanti kepada Komisi Etik Kemahasiswaan misalkan untuk menggali persoalan ini lebih jelas gitu. Jadi saya juga tidak bisa berspekulasi karena mahasiswa tersebut belum masuk ke dalam situasi tersebut. Nah, itu respon dari orang tua, dari pihak kampus ITB dan juga dari pihak istana. Nah, ada respon lainnya. Ini dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni yang mendorong untuk penyelesaian yang restoratif justice dalam kasus ini terhadap SSS. Saroni juga ingin kasus diselesaikan secara mendidik, bukan diberlakukan sebagai pelaku kriminal. Kronologi menurut kepolisian, ini bermula saat penangkapan SSS, yaitu mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, yang diringkus akibat membuat meme foto Presiden Prabowo dan Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan dasar penangkapan adalah adanya laporan polisi ini pada tanggal 24 Maret 2025. Kemudian pemirsa, surat perintah penyidikan ini sejak 7 April 2025. Jadi menurutnya pada hari Selasa tanggal 6 Mei lalu SSS ditangkap selaku pemilik pengguna penguasaan dari akun X atau Twitter yaitu Kayin Mistumer @Rayanyani. Tapi pemirsa, untuk istana sendiri membantah ya bahwa ada dari pihak istana yang melapor ke pihak kepolisian ya. Dan pemirsa, penangkapan atas dugaan melakukan tindak pidana manipulasi atau menciptakan informasi ataupun dokumen elektronik yang seolah-olah merupakan data otentik dan memposting serta mengunggah dokumen atau gambar yang muatannya melanggar kesusilaan. Dan kini tersangka sudah dilakukan proses penahanan ini sejak 7 Mei hingga 26 Mei di Rutan Bareskrim Polri. Oke. Dan pemirsa, kita langsung saja ya akan berdiskusi langsung dengan salah satu dari pihak DPR Komisi 3, ada Habibur Rahman. Langsung saja kita sapa ya Jessica ya. Selamat siang Pak Habib. Selamat siang Gemma dan Jessica. Iya, Pak Habibur Rahman, untuk saat ini posisi si anak ini, mahasiswa ini sudah di mana ya Pak? Apakah sudah ditangguhkan atau masih di Bareskrim Polri? Sudah ditangguhkan sejak semalam, infonya seperti itu. Oke, kalau dari Komisi 3 sebetulnya Pak Habib, apa sih alasannya? Alasan apa ya? Untuk penangguhannya. Enggak, maksudnya gimana? Alasan siapa? Iya, dia dijaminkan kan berarti Pak Habibur Rahman, dan dia akhirnya ditangguhkan dan ini diajukan alasan ke saya Polri. mengajukan penjaminan gitu. Iya. Iya, jadi kami melihat ya bahwa meme-nya kan memang sangat memprihatinkan. Kita juga sedih ya melihat gambar dua pimpinan kita digambarkan dengan pose yang tidak senonoh seperti itu. Ini tentu memenuhi unsur-unsur delik pelanggaran pasal Undang-Undang ITE, terutama pasal 27 ya, yang melarang pembuatan, pendistribusian, pentransmisian konten yang melanggar kesusilaan. Yang ancaman hukumnya juga cukup berat. Tapi setelah proses berjalan, ya, saya mendapatkan informasi dari pihak keluarga bahwa yang bersangkutan menyesal dan meminta maaf. Lalu saya juga meng-cross check ke Bareskrim, ya, saya telepon Pak Kabar Reskrim, saya telepon Pak Wakabar Reskrim. Dapat informasi yang kurang lebih sama ya, bahwa pelaku ini meminta maaf, merasa menyesal, sehingga menurut saya
kalau dilakukan pendekatan yang komprehensif, pelaku ini tidak memiliki yang namanya mens rea, tidak adanya sikap batin, tidak adanya niat ya untuk melakukan tindak pidana sebagaimana pasal-pasal tadi yang saya sebutkan. Sehingga pendekatannya ya menurut saya yang terbaik adalah dengan pendekatan restoratif justice ya. Pendekatan restoratif justice itu adalah bagaimana memulihkan ya kerusakan yang sempat timbul, lalu tidak mengedepankan pendekatan penghukuman. Saya sendiri mendapat perintah dari Pak Prabowo melalui Pak Sukmi Dasko Ahmad ya agar yang bersangkutan diberikan penangguhan penahanan dan lebih baik dibina. Kurang lebih begitu perintahnya ke saya. Ini yang saya teruskan kepada teman-teman di Barreskrim dan di Lalah ya. Ternyata teman-teman sudah lebih dahulu mengimplementasikan ya penerapan semangat restoratif justice tersebut ya, yang bersangkutan lalu diberikan penangguhan penahanan. Jadi seperti gayung bersambut, niat baik kami ternyata sudah diimplementasikan dahulu oleh teman-teman dari Polri. Nah, jadi kami sangat salut, kami apresiasi kebijakan Polri, kebijakan Pak Kapolri ya yang mengimplementasikan restoratif justice dalam kasus ini dengan memberikan penangguhan penahanan kepada adik SSS ini ya, walaupun secara resmi namanya penangguhan penahanan, tapi de facto saya melihat ini sepertinya sudah mengarah kepada penghentian penyidikan. Karena yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa yang bersangkutan akan dibina oleh institusi ITB tempat beliau kuliah dan keluarganya ya, keluarga. Dan di sisi lain Pak Prabowo ya juga menyatakan bahwa lebih baik dibina oleh pihak-pihak tersebut. Oke, nah Pak Habib dari Komisi 3 sendiri bentuk binaannya nanti seperti apa sih Pak Habib? Ya kita tanyakan nanti ke teman-teman di ITB ya di keluarga. Sebenarnya sih menurut saya teman-teman di ITB ya pihak pengajar juga sudah punya ya formulanya seperti apa, bahwa memang yang namanya kebebasan tersebut tentu ada batasnya, baik undang-undang maupun menurut nilai-nilai kesusilaan yang ada di kita ya. Kita saling mengingatkan saja ya kepada anak tersebut. Mungkin yang namanya anak muda dia perlu eksistensialis diri dan lain sebagainya, dia harus bersikap kritis, itu kita hargai, tapi tentu ada batasan-batasannya ya. Kalau dia tidak suka misalnya digambarkan dengan adegan tidak senonoh, tentu dia juga tidak boleh memposisikan, membuat gambar orang lain dengan gambar-gambar seperti itu. Kurang lebih begitu yang memang lebih mudah dimengerti oleh anak-anak generasi muda sekarang. Jadi kalau nggak mau diganggu ya jangan mengganggu orang. Kalau nggak mau dicemarkan jangan mencemarkan orang, gitu kan. Kurang lebih begitu. Iya, Pak Habib, saat ini sudah ada komunikasikah dengan SSS atau orang tua dari tersangka, atau selama ini komunikasi masih terjalin dengan ITB dan juga pihak kepolisian saja? Kita sudah komunikasi dengan keluarga, ya sejak awal keluarga menghubungi saya, meminta bantuan kami ya terkait penangguhan penahanan, dan tentu saya sebagai wakil rakyat ya melihat situasi seperti ini, kita ikut menyampaikan kesanggupan untuk menjadi penjamin. Oke, nah Pak Habib, ini bagaimana nih imbauan kepada publik ya agar publik tetap bisa bersikap kritis di media sosial begitu ya tanpa melanggar hukum ke depannya? Ya, tentu kita punya mekanisme masing-masing lah ya untuk menyensor ya. Karena kan sekarang dengan media sosial ini kan repotnya nggak ada proses editing, nggak ada mekanisme keredaksian sebagaimana media mainstream. Maka harus lebih hati-hati. Prinsipnya kalau kita tidak ingin nama kita dicemarkan, kita tidak ingin nama kita dirusak, kita nggak boleh merusak nama orang atau institusi lain. Prinsipnya seperti itu saja. Kritikan, ya, saran, gagasan tetap bisa disampaikan, ya, tanpa harus melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum tersebut. Pak Habib, SSS ataupun orang tua saat berkomunikasi dengan Pak Habib, apakah mereka menyampaikan rasa penyesalannya atau meminta maaf, atau ada hal lain yang mereka sampaikan, Pak?
Ya, itu yang disampaikan oleh orang tuanya ya kepada kami ya, bahwa SSS merasa menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya dan siap untuk dibina oleh keluarga maupun institusi ITB. Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan juga konfirmasinya Pak Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR RI. Selamat kembali beraktivitas, Pak Habib. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.